Pernahkah kamu merasa tertinggal? Merasa seolah hidup adalah sebuah perlombaan tanpa akhir, di mana kamu terus berlari namun garis finish tak kunjung terlihat? Ini adalah kisah nyata tentang Maya, seorang desainer grafis muda yang berbakat. Baginya, dunia adalah kanvas digital yang harus diisi dengan kreativitas tanpa henti. Setiap hari adalah pertarungan melawan tenggat waktu yang mencekik, ekspektasi klien yang melambung tinggi, dan yang paling berat, ambisinya sendiri yang tak pernah puas. Dorongan untuk menjadi yang terbaik mendorongnya hingga ke titik batas kemampuannya, mengubah malam menjadi siang dan mengaburkan batas antara kerja dan istirahat. Di depan layar laptopnya yang menyala terang di tengah kegelapan malam, wajahnya yang lelah adalah cerminan dari jiwa yang kelelahan, terperangkap dalam tumpukan pekerjaan yang seolah tak ada habisnya. Hingga suatu malam, segalanya terasa terlalu berat. Beban yang dipikulnya terasa menghancurkan. Layar laptop di hadapannya, yang biasanya menjadi sumber inspirasi, kini berubah wujud menjadi monster digital yang menakutkan, menuntut lebih banyak energi yang sudah tak tersisa. Setiap notifikasi yang muncul terasa seperti cambukan. Setiap email yang belum dibaca terasa seperti beban baru. Dengan satu tarikan napas panjang yang bergetar, ia membuat sebuah keputusan. Tangannya bergerak cepat dan menutup laptopnya dengan suara yang memecah keheningan ruangan. Hening. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, setelah berbulan-bulan berlari tanpa henti, ia memilih untuk berhenti. Maya melangkah gontai menuju balkon apartemennya, menatap kosong ke arah keramaian kota yang ironisnya tampak begitu hidup. Kontras dengan kekosongan yang ia rasakan di dalam dirinya. Di sudut balkon yang selama ini terlupakan di antara pot-pot kosong yang berdebu, matanya menangkap sesuatu. Sebuah kantong benih tua yang entah kapan ia beli. Tanpa tujuan yang jelas, didorong oleh sebuah impuls yang tak ia mengerti, ia mulai menanam. Tangannya yang biasa menggenggam mouse, kini merasakan tekstur tanah yang dingin dan lembab. Ia menuangkan air dengan lembut, bukan karena mengharapkan sebuah hasil, tetapi untuk sekadar melakukan sesuatu. Untuk sebuah proses, setiap pagi, sebelum dunia menuntut perhatiannya, ia menyempatkan diri merawat benih kecil itu. Perlahan, tanpa ia sadari, rutinitas sederhana ini mulai menyembuhkannya. Ia menemukan sebuah ritme baru, sebuah tempo kehidupan yang lebih lambat dan lebih manusiawi, jauh dari hiruk-pikuk digital yang selama ini memenjarakannya. Seiring waktu berjalan, sebuah keajaiban kecil terjadi. Tunas hijau yang rapuh itu berhasil menembus lapisan tanah yang gelap, tumbuh dengan gigih menuju kehangatan matahari. Menyaksikan pertumbuhan itu, Maya merasa dirinya pun ikut pulih. Setiap helai daun baru yang muncul seolah menjadi simbol dari kekuatan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Ia akhirnya menyadari sebuah kebenaran fundamental. Istirahat bukanlah tanda menyerah. Istirahat bukanlah kekalahan. Sebaliknya, istirahat adalah bagian esensial dari pertumbuhan itu sendiri. Sama seperti tanah yang subur dan air yang menyegarkan bagi tanamannya. Ia belajar bahwa tidak apa-apa untuk berjalan pelan. Tidak apa-apa untuk mengambil jeda dan bernapas. Keindahan hidup terkadang tidak ditemukan di garis finish, tetapi di sepanjang perjalanan yang kita tempuh dengan sadar. Kisahmu mungkin berbeda dari Maya. Mungkin perjuanganmu bukan di depan layar laptop, tetapi di ruang rapat, di ruang kelas, atau di dalam pikiranmu sendiri. Namun, pesan yang tersimpan di dalamnya tetap sama untuk kita semua. Dalam perlombaan hidup yang terasa begitu cepat ini, ingatlah bahwa pelen-pelen gak apa-apa. Memberi diri sendiri waktu untuk beristirahat dan bertumbuh adalah sebuah bentuk kekuatan, bukan kelemahan. Sekarang, giliranmu. Kami ingin mendengar ceritamu. Bagikan kisahmu tentang bagaimana kamu menemukan ritmemu sendiri di kolom komentar.